Paling nikmat itu kalau suami tak tidur, baru salawati di telinganya. Biar suami kita cintanya selalu meningkat, Bu. Bayangkan kami laki-laki itu makin tua, cinta kita kadang menurun. Ada kejenuhan, ada kebosanan. Makanya ibu pandai-pandai merawat diri. Kalau bisa cari krim. Nah, mereknya Ultima 2. Baru ibu buat totok wajah. Apalagi kalau pintar ki buat bayangan hidung. Begitu kita tidur dengan suami kita pasti kaget. Ima, mancungmu. Pakai lagi sedikit maskara. Sehingga kalau suami menoleh, Mama kayak Barbie. Coba, tapi ingat Bu, biar cantik wajahmu, biar hidungmu mancung. Satu, tolong perhatikan. Kebong. Kita telah sampai pada acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yakni Hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Haji Arifuddin Lewa SHMHI. Faltatafadal maskurah wa majurah. Ibu, siapa yang buat ini telur? Dari mana? Dari siapa yang buat ini terong? Bu, terong dengan telur apanya beda? Tulisannya, tapi tempatnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Izin saya tarik dulu ini payung. Biar saya berjalan dengan pakai payung. Karena ada istilah berkata, siapkan payung sebelum, maka kubalas dengan kalimat, siapkan dirimu untuk Andi Irwan Hamid menjadi bupati kedua bagi kita semua. Mau ki payung? Mau? Siapa yang mau payung? Silahkan kau berjalan denganku. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan segala puji bagi segala-segalanya. Allah Maha segala rahmat. Hari ini kita sama bertemu. Hari ini kita sama berkumpul. Hari ini kita sama bertatapan. Hidup dan kehidupan silih datang berganti. Kadang mulut kelihatan cemberut. Kadang mulut kelihatan tersenyum. Ada kalanya wajah kita cerah ceria, ada kalanya wajah kita dalam keadaan sedih. Kenapa sedih? Karena Chandrina boting. Baru bodohnya, masa Chandrina boting, baru nyumbangi lagu Sajan Renu. Pinsang ko iya. Naita mi Chandrina di panggungnya, makelotoni. Daripada hatiku wita mau tuda boting. Tolong. Tidak ada sejarahnya laki-laki akan sakit hati dengan seorang ulah perempuan. Betul? Apalagi perempuan, jangan pernah hatimu sakit karena ulah laki-laki. Iya. Wanita itu lembut, halus.
pipinya saja sudah mulai. Apalagi ini di depanku semua deh. Masya Allah, ada kacamata hitam, bibirnya merah. Wow. Setidak-tidaknya kita maulid. Maulid itu kan menyambut kelahiran. Kelahiran siapa? Junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Rasulullah hendak lahir ke dunia ini, dunia sepi. Burung tidak berkicau, ayam tidak berkokok, anjing tidak menggonggong, malaikat semua sedih di atas. Bahkan langit tidak ada matahari kala itu. Kenapa? Rasulullah hendak lahir. Maka beruntunglah kala itu karena Aminah. Tahu Aminah? Tahu? Mana Aminah? Weh, ada di sini. Weh, kasih nah. Aminah, Aminah. Aminah nah. Manya. Bayangkan Aminah mau melahirkan beda dengan ibu melahirkan. Ibu kan sakit toh? Tapi hebatnya itu orang tua dulu nah. Bu, jangan kita takut nah, ke situ aja sebentar. Saya selesaikan di sini dulu karena kerudungnya kerudung baru semua. Masya Allah, tahulah. Bagaimana saya tidak tahu? Lah baru kuliah dipakai. Coba bayangkan orang tua dulu kalau ada orang hamil, belum ada ilmu kedokterannya, dari jauh wanita hamil, mereka sudah tahu. Hei Lina, Lina, sini kok. Begitu dia lihat, apa dia bilang? Oh Lina, kayaknya anakmu perempuan. Betul. Dan ingat ibu, anak yang lahir dengan operasi beda dengan anak yang lahir di aslinya. Anak yang lahir di operasi kurang ajar. Betul. Bayangkan 4 hari tidak masuk sekolah. Tiba-tiba gurunya datang cari ki. Begitu dia lihat gurunya masuk rumahnya, ini anak teriak, nenek sembunyi ki nenek. Neneknya bilang, kenapa saya sembunyi? Adik guruku. Harusnya kau sembunyi karena tidak masuk sekolah. Apa jawabannya nih anak? Iya memang tidak masuk ke sekolah 4 hari karena kuumumkan di sekolahku bila meninggal nenekku. Kurang ajar tidak? Aminah mau melahirkan tidak mengalami rasa sakit. Kenapa tidak mengalami rasa sakit? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus 4 perempuan yang ada di kepalanya Aminah. Tapi Ibu, Pak, Bapak, saya kasih turun dulu payungku. Tahu tidak? Seorang ibu mau melahirkan, bagusnya bapak-bapak mengusap kepalanya istri tak. Karena pada saat Aminah mau melahirkan, ada wanita yang satu ini mengusap kepalanya Aminah. Lalu Aminah nanya, hei, kau siapa? Cantikmu? Maka wanita itu menjawab, Aminah, kau tidak kenal kak? Tidak. Saya ini adalah ibunya seluruh umat manusia. Sayalah Siti Hawa. Makanya kalau mau melahirkan istri tak, tabe usap-usap ki kepalanya. Karena bapak pelakunya. Betul. Yang saya heran, ibu-ibu juga kapok. Tidak kapok-kapok. Makanya orang Papua bilang, hei Susi, itu kenapa kau bisa hamil lagi kak? Itu obat bagaimana cara kau minum? Apa kata Susi? Ibu suster, bagaimana kita tidak hamil toh? Itu obat baru di mulut. Celana sudah di bawah lutut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala illa billahil. Ibu, Pak, kalau mau melahirkan istri tak,
buatkan air begini. Ada doanya. Doanya itu singkat. Begitu istri tak mau melahirkan, tabe Bismillahi Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bacakan doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Tabe bapak celupkan jari tak ke bawah begini, baru bicara hati tak, ya Allah, semoga anakku akan lahir begini mudahnya masuk, begini mudahnya keluar. You understand? Ngerti? Karena bapak pelaku. Izin Bu, sebentar saya ke sana. Saya ke sini dulu. Karena di sini saya lihat, masya Allah. Hei, angka pa una hei. Higara pun ya. Coba witai. Pawaga ya. Macang. Wow, trio macang ya. Tidak ada mangga mana lagi? Ada. Mana? Mana? Ayo, sebentar dibungkus, kasih naik mobilku. Saya paling suka mangga. Kenapa mangga enak dimakan? Karena pertama dicuci, dikupas, dibelah. Izin. Tabe, makasih banyak. Ternyata panas ini juga menyengat tubuhku. Tapi saya tetap bersemangat berdiri di hadapan kita dengan catatan dan yang penting, insya Allah kita semua masih bersama di 2024. Amin. Ibu, maka lahirlah yang namanya Rasulullah kala itu, tapi sebelum ia terlahir muncul wanita yang kedua. Wanita kedua ini mengusap-ngusap perutnya Aminah. Apa kata wanita ini? Aminah, beruntungmu. Kenapa ini anakmu tuh sebentar menjadi nabi dan rasul. Lalu kau siapa? Kau begitu cantik. Maka wanita yang kedua ini menjawab, Aminah, sayalah ini wanita yang melahirkan anak yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Siapa dia? Siti Maryam. Tahu ki Siti Maryam? Tahu? Di mana lu kenal? Huh? Kalau Aminah ada di sana, ada pun Aminah di situ. Maryam, ada Tongi di sini. Weh, katina Maryam. Lamamu ku cari. Ternyata kau dipinrang. Coba bayangkan, Bu. Maka pada saat itulah muncul wanita yang ketiga yang mengusap pahanya Siti Aminah. Dan wanita ini jauh lebih cantik dari yang sebelumnya. Maka Aminah pun mulai bertanya, kau siapa? Cantikmu? Kau begitu anggun di hadapanku, kau begitu menawan di hadapanku. Maka wanita ini menjawab, Aminah, sayalah yang melahirkan seorang anak yang siap disembelih di masa yang akan datang. Sayalah Siti Hajar. Maka muncul wanita yang keempat. Di sini wanita keempat. Ini dari mana? Oh, SMA 10. Ini sekolah. Guru. Maka guru perlu kita hargai. Guru pernah kita hormati. Bukan main, tanpa guru nak kita tidak punya arti apa-apa. Bayangkan ini semua guru apa ki Bu? Komputer, apa ki guru komputer? Kita biologi kita Pak. Guru olahraga ini paling enak karena pikir lari-lari. Dan satu guru saya paling kubenci nak, guru matematika. Yang mana guru matematika di sini? Yang mana? Wow, Pak Muhammad Arsyad. Dari dulu sampai sekarang tidak ada yang senang itu guru matematika.
Saya juga heran. Pertama, disuruh kerja PR, baru tidak kasih lihat rumusnya. Tapi beda di sini. Beliau cukup bagus, cukup api. Ay, mangga macang. Karena tercium ki. Mana laginya tadi? Oh, di situ. Sebentar. Kau bisa berebut dengan telur, tapi jangan coba-coba rebut manggaku. Kapan kau rebut manggaku, maka kau pasti akan rebut hatiku. Kalau hati ini kau sudah rebut, maka akulah apa artinya? Nggak ada, Bu. Ya, makanya ada nyanyi kan? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ini kalau pertandingan insya Allah pasti juara 1. Karena 1 jadi pesertanya. Ini guru juga. Kita guru apa, Bu? SD. Nama Ibu Rus Diana. Rus apa Ris? Rus. Ada mana Risnawati? Ini Rus, ini Ris. Kau Ras. Jadi ketemulah Rus, Ras. Nah, makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, muncul wanita yang keempat yang mengelus kakinya Siti Aminah. Maka kala itulah Aminah bertanya, kau siapa? Maka wanita itu menjawab, hei Aminah, sayalah wanita yang tidak pernah terpakai oleh suamiku. Saya tidak pernah dipakai oleh suamiku. Karena suamiku adalah laknatullah. Dia adalah bernama Asitia. Istrinya siapa? Istrinya Fir'aun. Pada saat ia dilamar oleh Fir'aun, ia berdoa, ya Allah, jaga kehormatanku ya Allah dari seorang Fir'aun. Makanya Allah mengutus jin yang menyerupai Siti Asia. Makanya bapak-bapak hati-hati, jangan sampai jin ditemani tidur. Ibu, kalau tidur biasakan sentuh bapak tak, sentuh kepalanya. Kalau disentuh masih goyang, hidup gitu. Betul. Tapi kalau disentuh kepalanya baru tidak goyang, hati-hati, sentuh perutnya. Kalau perutnya disentuh dan tidak goyang, ada terong di depan. Ibu, ini guru semua. Kita guru apa, Ibu Haslinda? Kepala sekolah, siap Bu. Dia adalah kepala sekolah, tapi tidak pernah kali itu kau kepala sekolah pakai sepatu? Pernah kalian kepala sekolah pakai sepatu? Kepalanya sekolah tidak pakai sepatu. Pernah? Tidak toh? Kepalanya sekolah tidak pernah pakai. Kepalanya sekolah. Oh, makanya hati-hati. Jangan pernah durhaka sama mertua. Karena durhaka sama mertua nggak bagus. Tapi jangan seperti saya, nak. Saya itu termasuk bejat dengan mertuaku. Bayangkan saya naik motor, mertuaku jatuh, kubiarkan ji. Dosa ke saya? Dosa ke saya? Tidak. Mana dosaku? Saya cuma naik motor, yang jatuh mertua. Mor. Bukan mer. Kalau mertua, mor. Kepala sekolah mana, Ibu? SD 61. Bayangkan SD 61. Kalau 1 tambah 6 7. 7 kurang 5 2. Maka 2 kali Andi Irwang Hamid memimpin Pinrang. Ini dari mana? Guru TK. Ini yang paling bagus. Karena satu je lagunya, anak-anak baru masuk sekolah, pakai baju, rambutnya
Siapa namanya? Dan inilah guru yang paling susah. Bagaimana tidak susah? Anak-anak nggak bisa digertak, Ibu ya. Tapi mereka tabah, mereka sabar. Mudah-mudahan pasanganmu juga meningkat. Betul. Kenapa baru pemangganya? Oh, tidak ada mangga. Oh, ternyata lampu. Coba bayangkan, Bu, pada saat itu lahirlah Rasulullah dengan suara tangisan. Maka ayam mulai berkokok. Rame ayam. Makanya kalau mau subuh, perhatikan suara ayam. Begitu di sana ayamnya berkokok. Terbalas di situ. Terbalas di sana. Dulu. Cuma saya tidak pernah mendengar di Pindrang karena di hotel. Padahal aku rindu dengan suara kokok ayam itu. Saya rindu dengan suara seperti itu. Karena suara ini akan apakan? Lahirlah Rasulullah dengan tidak melihatnya. Karena ayahnya jauh lebih dahulu sebelum kelahirannya, beliau telah berpulang ke rahmatullah lebih dahulu. Selesai. Rasulullah dalam gelar yatim, ibunya ada. Tapi usia kurang lebih 6 tahun, mamanya juga meninggal dunia. Maka kita orang Bugis Makassar buatkan lagu Kukalap Pasak Kamase. Itu lagu Nabi. Hafal nggak? Kukalap Pasak Kamase. Ada yang hafal? Tama androng tama mangge telah sama kale rilino makasih. Itu lagu Nabi. Makanya ibu, kalau ada anak kecil yang tidak punya bapaknya, tolonglah sering-sering usap kepalanya. Jangan sampai ibu juga status janda, nah bapaknya itu anak duda. Duda sama janda ketemu enak apa tidak? Bagus. Bayangkan yang satu duda satu anak, yang satu janda satu anak. Maka dua duda ketemu dengan satu anak. Satu anak tambah satu anak sama dengan dua. Ulangi, satu anak tambah satu anak, jawabannya adalah. Kenapa kalian lihat? Ini majelis taklim ya? Ya. Majelis taklim dari mana? Apa? Ini. Melolongi. Kalau majelis taklim itu pasti pintar salawat. Bisa, Bu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan. Ibu kalau mau panjang umur apa diperbuat? 1, silaturahmi. Makanya tadi Pak Bupati ngajar, mari kita jalin silaturahmi bersama. Silaturahmi bisa terjalin kalau kita tidak saling yang namanya curiga, mencurigai. Bayangkan ibu ini curiga sama ini. Hei, aku tuh. Kan biasa tuh perempuan tuh kalau mencela. Tapi perempuan ini di sana. Kalau di sana tuh ada tonji di sini. Apalagi kalau kulit leki ini wajahnya dah. Ibu, bisa salawatan? Bisa? Tolong badarul alaina min sati
wada wajaba madha'a. Paling nikmat itu kalau suami tak tidur baru salawati di telinganya. Biar suami kita cintanya selalu meningkat, Bu. Bayangkan kami laki-laki itu makin tua, cinta kita kadang menurun. Ada kejenuhan, ada kebosanan. Makanya ibu pandai-pandai merawat diri. Kalau bisa cari krim. Nah, mereknya Ultima 2. Baru ibu buat totok wajah. Apalagi kalau pintar ki buat bayangan hidung. Begitu kita tidur dengan suami kita pasti kaget. Ima, mancungmu. Pakai lagi sedikit maskara. Sehingga kalau suami menoleh, Mama kayak Barbie. Coba, tapi ingat Bu, biar cantik wajahmu, biar hidungmu mancung. Satu, tolong perhatikan. Kembung. Betul. Obatnya cuma 5.000. Tawas. Kalau ibu suka pakai tawas, wow, harum, ketiak juga putih. Enaknya juga kalau kita tidur dengan suami. Tiba-tiba suami kita, tapi coba angkat suami. Kata beda raut wajah. Ya kan? Bapak-bapak, berapa umur tak sekarang Bapak Ji? Saya kalau umur tak? 67. Bayangkan kalau beliau ku bawa ke Makassar, baru ku kasih masuk di salon, baru saya luluran sama-sama. Setelah itu ku bawa dia ke mall. Begitu saya masuk ke mall, anak-anak gadis-gadis masih memanggil, Om, ajak dulu Laku, tapi coba ibu-ibu umur 60-an kok, tidak tahu lagi pantatmu. Kalau tidak ada pantatmu cari kolegin. Celana legin, kalau tidak ada pantatmu cari kospon. Tidak dapat kospon cari batok kelapa. Gantung di belakang. Begitu kau masuk ke mall, anak laki-laki pasti lihat, deh, Paria Kambu lewat. Kalau iga rosen tapuang, siapa nama tak? Muharram. Muharram. Berarti dia lahir di bulan Muharram. Ini Juli, lahirnya di bulan Juli. Ya Roy Agus, agak gundul sedikit. Coba bayangkan, kalau kita melihat sisi kehidupan Rasulullah sampai dari kecil dan besarnya sampai akhir hayatnya. Tatkala Allah sudah manggil malaikat maut, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada." Malaikat maut, kau turunlah ke dunia, jemput kekasihku itu Muhammad. Tapi ini sakarat minabita. Melo di mahate kasihnya. Tiba-tiba malaikat maut duduk di samping kanan. Terjadi dialog. Apa kata Rasulullah? Hei malaikat maut, kenapa sendirian kita datang? Mana Jibril? Kata malaikat maut, ya Muhammad, Jibril lagi di atas langit, menunggu rohmu, menunggu jiwamu, menunggu atmamu, menunggu nyawamu yang suci ini. Kata Rasulullah, malaikat maut, bisa kau panggil turun Jibril. Turun Jibril karena perintah Allah. Ibu minta maaf, kalau ada orang sakaratul maut, jangki semua berkumpul di sisi kanan. Karena malaikat maut mengambil nyawa dari situ. Jadi kalau kumpul ke semua, nah malaikat maut tidak dapat jalan, tiba-tiba jengkel, kau nak cabut.
Nah, kita ini belum mau mati kan? Betul. Kita ini belum mau meninggal. Iya. Kami masih ingin melihat Pak Andi Irwan Hamid dilantik menjadi periode keduanya di masa yang akan datang. Betul. Tepuk tangan dulu. Bayangkan Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut. Maka malaikat maut mulai mencabut nyawa. Tahu tidak? Waktu Rasulullah nyawanya dicabut, maka Jibril membuang wajahnya jauh ke belakang, tidak mau menatap wajah Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah berucap, "Ya Jibril, mengapa bisa kau membuang wajahmu di hadapanku? Ya Jibril, pandang Kak Jibril, tatap Kak Jibril, lihati Kak Jibril." Apa kata Jibril? "Ya Muhammad, saya tidak kuat, saya tidak bisa, saya tidak dapat melihat wajahmu dalam keadaan sakitnya sakaratul maut. Coba kau minta di hadapan Allah agar rasa sakit itu dikurangi." Maka kedengaran doa singkat Rasulullah, "Allahumma anni sakaratil maut." Ya Allah, kata Rasulullah, tolonglah diriku ini dari sakitnya sakaratul maut. Coba mak ibu, hafal mini doa. Dihafal belum? Siapa yang hafal angkat tangan? Saya kasih ke hadiah. Bapak-bapak siapa yang hafal? Ku kasih ke songkokku. Saya ulangi, kita sama-sama. Allahumma. Sama-sama semua. Allahumma a'anni ala sakaratil maut. Allahumma a'anni ala sakaratil maut. Itu kalau dihafal Pak, enaknya. Ibu-ibu ada yang hafal nggak? Kapan dihafal? Saya kasih kisongkoku. Kalau tidak ku kasih kisongkoku, ku kasih kini bajuku. Yang penting disambungi dengan kalimat Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, tolong ini diriku dari penderitaan sakitnya sakaratul maut. Bayangkan begitu, kalau Nabi kita saja merasakan sakit, apalagi kita Ji. Hai. Pak D saja kau. Pak Camat Ji. Hahaha. Pak Lurah. Wow. Pak Ustadz sama. Makanya saya kalau malam itu kadang kalau sudah tidur, kadang saya berdoa singkat, Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Kadang saya tambahkan, ya Allah, jangan kau cabut nyawaku tatkala saya tidak berada di sisi keluargaku. Coba bayangkan kalau meninggal, bineku katina teri. Wanita kalau meninggal suaminya nangis tidak? Apalagi ada besti-bestinya. Pingsan ki. Kalau wanita meninggal suaminya itu 4 kali pingsan. Pingsan yang pertama waktu ada mayat, pingsan kedua waktu diangkat dimandikan, pingsan ketiga waktu mau dikuburkan, pingsan keempat setelah dimakamkan. Tapi laki-laki tahu tidak pernah dipingsang. Paling songkoknya lari ke atas. Oh, lengan bajunya dia sandar nih. Akasi launa, igor mate. Emak na tuh memang, lihat gayanya lagi, mati lama nih. Maksud lu, lagi mau diganti, memang televisi, kasihan Pak. Makanya ibu, mana ibu-ibu semua? Ada buku nikah? Ada, pernah dibaca tidak? Apa isinya? Coba kita tanya Pak Kua, apa isinya buku nikah? 1. Sigat taklik. Setelah menikah, saya
Arifuddin bin Basolewa berjanji dengan sepenuh hati kepada istri saya yang bernama Hadijah Ali Kadir binti Ali Kadir dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Saya ulangi, ada bahasa yang perlu kita perbaiki. Saya berjanji dengan sepenuh hati. Ini namanya love. Jangan pernah kau berjanji di hadapan istrimu setengah hati, maka yang bertanya adalah tanda tanya. What? Magai. Makanya ibu tabe malam pertama itu tundukkan memang suami tak. Loh, tanya ki, opa, kalau bangun tidur ki apa diminum? Kalau suami tak bilang, saya biasanya minum kopi. Tanya ki, kopi hitam apa kopi susu? Kalau dia bilang, kopi susu. Tanya ki lagi, susu apa? Indomil? Atau Cak Bendera? Atau beruang? Atau susu Cap Nona? Kalau dia bilang susu Cap Nona, tanya, banyak, kental, atau sedikit? Kalau suami tak jawab agak banyak, oh mau dipencet atau diperasnya. Kalau suami tak jawab, saya sukanya diperas, ya suruh sendiri. Cari susu sapi. Coba bayangkan bu, seorang suami meninggal istrinya enggak. Bahkan baru seminggu istrinya meninggal, wih kasih nabot ini. Wow. Seluruh kecamatan ini, seluruh dusun ini maki-maki. Hei, Haji Edi Asena. Nadi Haji Edi di sini kah? Contoh. Haji Edi bilang, magai, kau di maksudmu? Tega-tegamu. Kenapa bisa? Istrimu baru 1 minggu meninggal kau sudah menikah. Mau di apa? Uangku sendiri. Betul. Oh datang semua majelis taklim enggak? Ya jadi maga ya. Jadi maga kak. Perasaanmu agak. Woi istrimu lihat kok kuburannya. Kenapa itu belum kering? Apa dia bilang nggak jadi? Susah kering. Kamu musim hujan. Betul. Sekalinya datang semua majelis taklim apa dia bilang? Kau jadi nah hati-hati kok. Apa kejawabannya jadi? Kenapa kau campuri kak? Hah? Kenapa kau tidak campur itu di sebelah Hajidullah? Kenapa Hajidullah? Hajidullah iya masih hidup ke istrinya kawin misalnya. Iya mati nih. Cocok tidak? Makanya ibu tabe jaga ki suami tak, karena Rasulullah sendiri mengatakan sakitnya sakaratul maut. Nah, ibu mau kisongkokku? Mau? Mana suami tak? Di mana? Belakang. Kita mau ke jam tanganku. Ada ibu-ibu di Makassar minta, Pak Ustadz minta jam tangan tak, ambil maki. Dia makasih Pak Ustadz, tapi ku jawab jadi maki mau kok. Makanya tabe ibu nak, kalau kita punya suami kasihan dia masih hidup, bagusnya kalau malam, apalagi kalau sore-sore, kau carikan rambut putihnya. Kau dudukkan ia ke lantai, baru kau duduk di atas kursi, baru kau pakai rok mini. Wah! Maka suamimu sandar kepalanya di pahamu, sehingga suami berkata di dalam hatinya, baiti jannati, rumah tanggaku memang bagaikan laksana sorga. Kenapa? Ibu penuh perhatian. Tapi coba bayangkan suami pulang dari sawah. Hei, dari mana? Di sawah mah. Banyak juga perempuan begitu. Tapi di Makassarnya di Makassar. Kalau di Pindrang ada tong. Coba bayangkan ibu-ibu nak, kalau suami kita senantiasa kita rawat, kita atur, kita jaga, la ilaha illallah. Begitu dia mau malam dia tidur, kita siapkan air putihnya, baca-bacai air putih bu. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya Allah, Kau buatkan air putih dan jernih ini kepada suamiku, senantiasalah hati dan cintanya sejernih air yang akan dia minum. Kum payakun. Mana suami tabu? Di rumah kita. Di rumah kita. Di rumah. Kau mana suami nu? Kita. Belum. Kau.
Mana? Hilang nih. Hi. Berapa nomor handphone Bu? Oh, kalau dia janda kan satu ji lagunya. Kuda yang mana? Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda putih di dalam kandang. Coba. Memang itu kalau, tapi insya Allah nggak usah malu dengan istilah janda kan. Cuma ada tuh tetangga biasa jengkelku. Dia tahu janda itu orang. Tiap pagi dia putar lagu kasidah. Baru sekarang aku ratakan tak punya suami, rasanya kesepian. Tolong. Ibu, ini majelis taklim apa yang warna pink? Hah? Tuan rumah? Woi, pantasan gelok itu. Mereknya bos, halalala. Kau tahu itu harganya si sesa. Si sesa. Kita berapa murta? Cocok songkokku cobain karena kotor kulit songkota. Buka songkomu. Pasko, halani. Karena dia paling tenang tahu selama saya ceramah. Mudah-mudahan kita pakai sholat berkah insya Allah. Nah, pakai sholat mana istri tak? Oh, saya kira pergi tong. Coba bayangkan, saya biasa sampaikan di organ tubuh yang paling terbersih dua, telapak tangan sama telapak kakimu. Seandainya, lihat pakai telapak tanganku tuh putihnya. Seandainya telapak tanganku sama putihnya wajahku, maka pasti saya gagah. Cuma I'm sorry, this hand white and face black. Ya, nggak apa-apa. Yang penting hitam tapi manis, black sweet. Nah makanya hadirin yang tambah dimuliakan, pakai kisolat itu songkok, baru bikin keusaha ya lumayan lah. Karena kan yang sekarang hilang ini kan berkah. Berkahnya orang. Padahal di tanganku ini penuh berkah loh Bu. Kemarin saya jabat tangan di situ, deh Ustadz lembutnya tangan tak? Saya cuma jawab bagaimana tidak lembut. Nah saya tidak pernah pegang cangkul. Saya nggak pernah pegang parang. Saya punya tangan ini cuma dua. Kalau bukan kitab, bukan di laptop, selesai. Kerjaku cuma itu aja. Nggak mungkin saya kerja panen, nggak mungkin. Bayangkan kalau petani. Makanya kemarin waktu corona kan kita kaget. Kenapa ini harus dicuci? Saya juga heran. Rata-rata ibu-ibu pakai semua hand sanitizer. Padahal kau lihat petani di sawah. Petani di sawah tanam padinya. Tidak pernah ada yang jalan ke depan. Pasti jalan mundur. Dan ingat, begitu datang makanannya jam 12 siang. Dari kejauhan istrinya bawa rantang. Maka petani ini akan mencuci tangannya. Di mana dia cuci tangannya? Dibawa di air keruh. Di mana dia lap? Pakai ke hand sanitizer? Enggak. Bawa tisu? Enggak. Pakai ke tisu bata? Enggak. Lalu di mana? Nah, Andre nih. Karena saya pernah dapati satu ketika pulang ke ceramah dari Siwah. Pas lewat di Sidrap, di jam-jam 12, aku tanya sopirku, berhenti kok. Itu saya adalah orang baru menanam. Sopirku, mau apa? Berhenti kok dulu. Lapar ke ini. Loh, baru amplopku ditransfer ki. Tidak ada uang cashku. Baru saya lapar. Duduk di situ di petani lihat-lihati. Nah lihat, hei magena, ya enggak. Dari mana ki? Makassar. Sini. Datang. Dari mana ki? Makassar. Habis ke ceramah. Saya lihat-lihati ki. Padahal kuliah istrinya dari jauh bawa rantang. Nah Andre ya, nah Andre. Begitu dia buka rantangnya deh, udang. Begitu dia buka tati ikan kering dengan ikan goreng, sayur-sayur, masya Allah, sayur balante. Oh begitu dia kasih kami, makan kena tidak bilang, iya makasih. Sopirku geleng kepala, Pak Ustadz, kenapa kah? Jangan pernah menolak pemberian seseorang, betul? Makanya saya kalau ceramah di sini saya tidak pernah menolak kalau ada masyarakat sini yang bungkus nggak mangga mana lagi. Betul?
Insyaallah saya berikan apresiasi buat kita semua karena telur teh ini betul-betul utuh, tidak ada yang terampas. Ada Tommy lagi, apa ini, sekretaris kecamatan, kenali suaramu, bagusnya tahu ini pengawas. Oh panwas ini bahaya ini panwas. Nah awasi ki ambil telur. Baru telurnya telur bebek. Lumayan kan? Saya silar kantongi satu. Makasih banyak. Iya, pakai kisongkoku insyaallah mudah-mudahan berkah dan insyaallah amin. Ibu-ibu juga mau berkah? Mintalah doa kepadaku. Insyaallah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, saya cuma titip pesan dan salam. Kalaupun masih mau dengar suaraku di sini di 2024 yang akan datang, izinkan Bapak Haji Andi Irwan Hamid kembali menjadi pemimpin kita di Kabupaten Pinrang ini. Amin. Ya Rabbal. Kalau begitu kita tutup dengan salawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Coba sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terima kasih. Alhamdulillah memang ada ungkapan pepatah berkata, kadang kita bertemu, suatu saat kita akan berpisah. Tapi perpisahan ini tidak akan lama karena kembali kita akan bersama di 2024. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.